Di video kali ini, saya akan share ke teman-teman bagaimana cara membuat artikel yang baik, mulai dari meriset kata kunci hingga mempublish artikel pada blogger. Bagaimana caranya? Simak video berikut. Untuk membuat satu artikel, kita harus mencari dulu kata kunci yang ada di Google. Karena ketika kita membuat suatu artikel yang tidak ada kata kuncinya di Google, itu kemungkinan besar akan menjadi artikel sampah. Nah, caranya teman-teman, cara yang paling mudah untuk digunakan adalah dengan pada browser teman-teman, kemudian usahakan menggunakan mode samaran atau incognito. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menuliskan kata kunci yang ingin teman-teman buatkan artikel. Misalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh tentang artikel tips lolos PPG. Nah, di sini bisa kita lihat ada kurang lebih 8 kata kunci yang muncul. Nah, teman-teman bisa membuatkan artikel seluruh kata kunci ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pada tips lolos PPG Perjabatan 2024. Nah, untuk itu saya akan membuat artikel dengan judul yang mengandung kata kunci ini. Di sini saya sudah membuat artikelnya dengan cara menanyakan pada ChatGPT. Nah, di sini sudah ada artikel yang diberikan oleh ChatGPT dan saya akan memberikan tipsnya bagaimana menulis artikel dari ChatGPT ke blogger. Langsung saja teman-teman, kita copy atau salin artikel dari ChatGPT. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman silakan masuk ke blogger. Kemudian setelah itu, sebelum teman-teman menulis di blogger, usahakan teman-teman dulu masuk ke bagian setelan. Di sini teman-teman perlu mengaktifkan yang namanya deskripsi penelusuran. Nah, jadi untuk bagian ini teman-teman silakan aktifkan. Nah, kemudian kita masuk ke postingan baru. Nah, di postingan baru teman-teman langsung saja paste tadi yang sudah kita copy dari ChatGPT. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan pengaturan. Pertama, untuk bagian judul, teman-teman silakan pindahkan ke atas. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian optimasi dari artikelnya. Nah, bagaimana cara menulis pada blogger? Teman-teman, tadi kita sudah mengambil artikel dari AI ChatGPT. Sekarang kita mau melakukan pengaturan pada penulisan pada blogger. Sekarang teman-teman silakan copy dan paste untuk judulnya. Nah, kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu agar tampilannya menjadi kembali ke format semula, teman-teman silakan Ctrl A dan hapus format. Ini gunanya apa? Untuk mengetahui format dari artikel supaya kita gampang untuk mengaturnya. Nah, di sini kurang spasinya sehingga kita menambahkan spasi. Teman-teman juga bisa lihat, silakan tambahkan spasi untuk setiap subjudul. Lalu saya tambahkan enter. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengatur untuk setiap subjudul yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa mengatur untuk paragrafnya itu agar rata kiri kanan. Nah, jika sudah, teman-teman silakan perhatikan lagi setiap paragraf. Jika teman-teman ingin menambahkan list
baik itu nomor ataupun berbutir, teman-teman bisa gunakan cara ini. Silakan blok yang ingin dijadikan list, kemudian pilih mau list berbutir atau bernomor. Sini saya menggunakan bernomor, sama seperti cara yang tadi. Silakan lanjutkan. Kemudian selanjutnya lakukan lagi untuk terakhir. Nah, jika sudah, sebaiknya ketika teman-teman membuat sebuah artikel, teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan gambar pada artikel teman-teman. Ini gunanya agar website teman-teman itu mudah dijangkau atau dikenali oleh robot-robot Google. Nah, sekarang untuk menambahkan gambar, sini saya akan memberikan caranya, yaitu biasanya kita mengambil gambar di internet itu tidak boleh sembarangan, sehingga ada beberapa tempat penyedia gambar yang memberikan gambar secara gratis. Misalkan contohnya itu Pixabay ataupun Pexels. Namun saya biasa menggunakan atau mendesain sendiri di Canva. Nah, seperti ini contoh desain saya. Ini yang saya gunakan untuk thumbnail pada atau gambar pada blog saya. Nah, saya sudah mendownload gambar ini. Nah, untuk menambahkannya itu kita masuk kembali ke Blogger, kemudian sisipkan gambar. Nah, kemudian untuk gambar, teman-teman bisa menggunakan atau memilih ukuran sesuai dengan keinginan. Di sini saya biasanya menggunakan ukuran sangat besar. Nah, kemudian gambar ini bisa kita tambahkan keyword untuk artikel kita. Misalkan keyword kita adalah tips lolos PPG Perjabatan 4. Sini teman-teman bisa menambahkan dengan cara klik gambar, kemudian klik pengaturan, masukkan keyword. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan deskripsi untuk gambar dengan cara klik gambar, kemudian pilih caption. Nah, di sini bisa tambahkan kata-kata lagi dari keyword. Nah, jika sudah seperti ini, artinya artikel teman-teman sudah baik karena sudah memiliki judul, kemudian subjudul, dan juga ada list bernomor. Ini memberikan kesan bahwa artikel teman-teman itu berkualitas karena memiliki banyak variasi. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dengan penulisannya, langsung saja kita masuk ke bagian setelan postingannya. Nah, di sini ada label. Teman-teman bisa memilih label untuk artikel teman-teman. Misalkan saya ingin menambahkan label baru, bisa tuliskan jabatan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa memasukkan permalink. Permalink adalah link untuk artikel teman-teman nanti. Di sini kita bisa mengatur baik kita bisa menggunakan permalink otomatis ataupun permalink khusus. Di sini saya ingin menggunakan permalink khusus dengan cara saya mengcopy terlebih dahulu link yang saya inginkan. Jadi saya hanya ingin artikel saya ini mengandung kata kunci pada link. Jadi kita copy saya linknya. Setelah itu masukkan di sini. Nah, jadi ini permalink yang akan muncul pada website teman-teman. Selanjutnya untuk deskripsi penelusuran, ini juga penting. Tadi kita sudah aktifkan di bagian setting. Nah, deskripsi penelusuran ini biasanya teman-teman bisa memasukkan kata kunci dan juga menambahkan kata-kata untuk menarik perhatian pengunjung. Namun jika teman-teman
ingin simple, teman-teman juga bisa menggunakan paragraf pertama pada artikel teman-teman. Misalkan kita menggunakan saja kalimat pertama, tambahkan dengan kata kunci. Nah, kemudian setelah itu ini opsinya klik isikan, dan jika semuanya sudah benar, teman-teman silakan cek kembali. Kita langsung klik publikasikan. Nah, untuk artikelnya teman-teman bisa lihat hasil dari artikel yang kita buat tadi. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini jarak antar spasinya sudah benar. Oke. Nah, itulah tadi video tentang tips menulis di Blogger. Semoga bermanfaat.